Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz wa ghaffar ya rabbal alamin. Amma ba'du, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah qad fazal muttaqun. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan melanjutkan kajian dari kitab Zadul Ma'ad dan temanya masih tentang adha, kurban. Nanti lanjut dengan akikah. Faslun fi haji sallallahu alaihi wasallam fil adhahi. Bab tentang petunjuk Rasulullah dalam hal pelaksanaan kurban. Wa amma hadiyu sallallahu alaihi wasallam fil adhahi fa innahu sallallahu alaihi wasallam lam yakun yada'ul udhiyah wa kan yudhi bi kabsyain. Rasulullah SAW memberikan pedoman kepada kita, contoh teladan, bahwa beliau tidak pernah meninggalkan kurban. Beliau tidak pernah meninggalkan kurban. Wa kana yudhi bi kabsyain, dan adalah kurban beliau itu dua kambing yang amlahain, yang sehat, montok, bersih, tanduknya juga bagus, pokoknya terbaik lah, kambing terbaik, jantan. Jadi kalau kita mau meneladani Rasul secara full, kurbannya kambing dan kambingnya amlah itu kambing terbaik. Wa kana yanharuhuma ba'da sholatil Id, dan disembelih setelah sholatul Id. Kemarin dalam Sahih Bukhari kita mengaji ada seorang sahabat dan menyiapkan kurban malamnya, tapi keburu nggak tahan, pengen makan daging dan pengen ngebagi ke tetangganya gitu. Akhirnya dia sembelih daging itu di sore hari, dimakan di malam hari, dia dan tetangganya dibagi. Pas pagi-pagi ketemu Rasul, ya Rasulullah, kurban saya sudah saya sembelih tadi. Loh, kok bisa? Iya, tadi saya ingin makan daging beserta keluarga dan tetangga juga. Apakah itu masuk kurban? Rasulullah SAW, itu adalah daging biasa, bukan kurban. Terus sahabat itu mengatakan, aku punya satu lagi anak kambing jadah, boleh nggak jadikan kurban? Kata Nabi, boleh, tapi itu khusus untuk kamu, karena sudah kejadian begini gitu. Jadi dia tuh punya anak kambing yang belum saatnya jadi kurban, tapi khusus untuk orang itu dibolehkan. Dan aku tidak izinkan kepada orang setelahmu lagi, karena orang ini kadong gitu ya, terlanjur malamnya sudah nyembelih hewannya, kemudian dibagikan dia dan tetangganya, lalu pagi hari masih ingin berkurban. Kata Nabi, ya udah, kurban aja apa yang kamu miliki itu. Anak kambing ada tapi masih kecil, udah nggak apa, tapi itu khusus untuk kamu dan tidak aku izinkan untuk orang-orang setelah kamu. Jadi itu khusus kepada sahabat tersebut. Jadi kita mah jangan ikuti ya, berkurban dengan kambing yang masih balita ya. Kalau bahasa anak-anak sekarang atau kecil lah, tidak diizinkan. Itu mah khusus hukum, karena Nabi mengatakan tidak aku izinkan kepada orang selain kamu. Itu kondisi khusus. Karena yanharuhuma ba'da sholatil Id wa akhbara anna man dhabaha qabla shalah fa laysa min an-nusuki bi syai'. Jadi orang yang menyembelih sebelum sholat Idul Adha, maka sembelihannya adalah sembelihan biasa dan kambingnya pun kambing biasa. Kalau dia sedekahkan berarti jadi kambing sedekah. Wa inna huwa lahmun qaddamahu li ahli. Itu adalah Bukhari nomor 5560 dan Muslim 1900. Wa amaru man yatbahul jada'a min ad-dhani aw athani mimma siwa wa hiya al-musinnah. Sudah kita jelaskan kemarin ya,
kriteria hewan sembelihan seperti apa. Wa fi waqti dzabhi arba'atu aqwal. Nah, waktu penyembelihan ada 4 waktu. Untuk penyembelihan kita punya 4 opsi waktu di dalam fikih kita. Yang pertama adalah kullu ayyamit tasyrik dzabhun. Itu seluruh hari tasyrik yang 3 hari itu hari penyembelihan. Berarti hari ke-10, 11, 12, 13. Pendapat pertama. Wa tsani, pendapat kedua, anna waqta dzabhi yaumun nahri wa yauman ba'dah. Pendapat kedua, hari lebaran saja plus 2 hari. Jadi 10, 11, 12, 13 sudah termasuk. Wa hadza madhhabu Imam Ahmad. Ini madhab Imam Ahmad bin Hambal radhiyallahu taala. Wa Malik dan Imam Malik, wa Abu Hanifah dan Imam Abu Hanifah. Jadi 3 mazhab berpendapat kurban itu hari pertama, kedua, dan hari Id, hari pertama dan hari kedua. Itu waktu Id. Jadi 3 hari saja, hari pertama, kedua, dan ketiga. Berarti tanggal 10, 11, dan 12. Itu 3 mazhab berpendapat seperti itu. Qala Ahmad wa huwa qaulun ghairi wahidin min ashabi Rasulullah. Dan itu kata Imam Ahmad merupakan pendapat yang cukup dikenal di kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-salis, pendapat keempat, anna waqtan nahri yaumun wahidun wa huwa qaulu Ibnu Sirin li'annahu ikhtassa bihadhihi tasmiyah fadalla ala ikhtisasi hukmiha bihi. Pendapat ketiga, nyembelih itu hanya 1 hari waktunya. Hari ke-10 saja. Hari H saja. Hari ke-12, hari ke-11, 12, 13 tidak diperkenankan menyembelih lagi. Tapi tetap namanya hari tasyrik, namanya tetap hari diharamkan puasa, hari diwajibkan makan minum. Tetapi untuk penyembelihan hanya khusus di hari H-nya saja. Berdasarkan penamaannya disebut adha karena di hari itu adalah hari nahar, dan hari nahar itu hari ke-10 Hijriah yang merupakan hari lebaran Idul Adha. Jadi besoknya tidak lagi, besoknya lagi tidak lagi, besoknya lagi tidak lagi. Pendapat siapa itu? Pendapat Al-Imam Muhammad Ibnu Sirin. Ada di dalam kitab Al-Mughni Ibnu Qudamah. Ya, itu mazhab Malik ya. Imam, salah satu imam dari mazhab Malik. Halaman juz 13 halaman 384. Pendalilannya adalah bahwa karena penamaan hari nahar, hari adha ya karena hari adhanya. Tasyrik itu hari muay daging. Tasyrik dari bahasa Arab syaraka yusyariku, di mana orang-orang Arab menyembelih daging, dagingnya banyak, tidak punya kulkas, disimpannya itu dijemur, di dendeng. Jadi tasyrik itu hari dendeng. Nanti kemudian hari perlu ngeret, sayang uyahan makan, ngeret, sayang uyahan makan. Gitu. Jadi tasyrik itu dendeng. Nyembelihnya hari H dan 3 harinya hari menjemur. Dulu kita waktu kuliah di sana itu, kalau sudah lebaran kurban banyak sekali. Ada bisa 14 sapi gitu. Dari Petronas ada yang nyumbang, dari kedutaan, dari Pertamina, dari banyak lah nyumbang. Dititipkan ke kita, ke PPI, Persatuan Pelajar Indonesia. Daging melimpah ruah, kambing dan sapi. Tidak mungkin kan habiskan. Di dendeng lainnya. Gaji itu dikumpulkan, berebet, pokoknya nomor rumah tapi nunggu gaji. Dijemur. Nanti setelah 3 bulan 4 bulan pengen nasi goreng, keret gajinya saya keret, jadikan minyak, dagingnya ambil. Waduh mantap. Jadi 1 tahun teh terkedah meser lalaukan. 1 tahun teh cekap. Di akhir tahun menjelang Idul Adha berikutnya ayah sok buntut kan. Saya buntutnya saya. Di freezer ada buntutnya saya diambil. Itu pengalaman ya. 1 tahun cekap. 1 tahun tidak belanja. Ya belanja sayuran belanja. Tapi kalau daging-dagingan itu ada tersedia di freezer dan sebagainya dijemur. Ada yang di freezer, ada yang dijemur, digaring gitu ya di atas. Artinya apa? Suasana zaman dulu tuh seperti terasa di zaman sekarang. Itu mazhab ketiga. Ya, walau jaza fi salasati laqila laha ayyamun nahri kama qila laha ayyamul rami wa ayyamun min. Kata Ibnu Sirin, kenapa hanya hari H saja dibolehkan nyembelih? Karena namanya juga hari Adha, maka khusus di hari Adha. Di luar hari Adha nggak boleh gitu. Sebagaimana ayam murami
hari jumroh, maka di luar hari jumroh nggak bisa jumroh, nggak bisa lontar. Hari Mina, maka di luar hari Mina tidak boleh melakukan manasik di Mina. Hari tasyrik juga hari menjemur daging. Wali annal ida yudhafu ila nahri wa huwa yaumun wahid kama yuqalu Idul Fitri. Sebagaimana Idul Fitri hanya satu hari, Idul Adha pun hanya satu hari. Ini pendalilan Imam Ibnu Sirin. Mazhab ketiga, hanya hari H saja dibolehkan menyembelih kurban. Adha itu sembelihan. Sembelihan. Adha itu sembelihan. Arti adha itu sembelihan. Jamaknya adhohi. Daging-daging kurban. Jadi adha itu adalah daging kurban atau sembelihan kurban. Tentunya berkah. Daging kurban itu daging yang paling berkah. Walaupun kita nggak suka daging, minimal kita 1 sendok menyobain dari daging kurban. Misalkan, sampulat nih tekengin daging misalkan. Tapi 1 sendok mah harus nyobain. Itu berkah daging kurban itu. Daging yang dipersembahkan kepada Allah. Sembelihan yang disuguhkan kepada Allah. Kita makan dagingnya itu berkah. Berkah sekali. Dan Allah menyatakan bahwa yang sampai kepada Allah bukan dagingnya, yang sampai kepada Allah bukan darahnya, tetapi yang sampai kepada Allah adalah niat dan takwanya. Lan yanalallaha luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa. Daging yang tidak sampai kepada Allah, darahnya tidak sampai kepada Allah, tetapi takwanya sampai dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rabi, mazhab keempat. Jadi mami nanti ketua kurban ditaruh. Nah, ieu teh kenging hari kedua katilu. Jelaskan, ieu mazhab Ibnu Sirin urang menyempurna gitu. Gitu. Kalau yang mazhab 3 hari, 3 hari, hari H 1 dan 2 itu mazhab 3 imam. Ahmad, Maliki, Hanafi. 3 mazhab, Ahmad, Maliki, Hanafi. Itu 3 hari, hari 10, 11, 12. Yang 1 hari mazhab Ibnu Sirin. Yang seluruh hari, nah ini mazhab umum, mazhab kebanyakan masyarakat begitu ulama. Ar-Rabi mazhab keempat, qaul Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair wa Jabir bin Zaid. Ini beliau ada dalam kitab Al-Mughni Ibnu Qudamah. Sekian ya. Innahu yaumun wahidun. Oh maaf, tadi Ibnu Sirin itu beliau bukan pengikut salah satu mazhab karena beliau hidup sebelum era mazhab. Namun tukilan pernyataannya ada di dalam kitab fikih mazhab itu, mazhab Malik. Tapi beliaunya bukan pengikut mazhab karena hidup sebelum era mazhab. Jadi beliau punya mazhab sendiri sebelum era mazhab. Karena era mazhab kan muncul belakangan. Ya. Ibnu Sirin itu masanya nempel dengan sahabat Nabi, dan baru datang generasi setelahnya. Itu namanya tabi'in. Kan urutannya masa kenabian, masa khulafaur rasyidin, masa tabi'in, ya. Kemudian setelah tabi'in itu adalah tabi'ut tabi'in. Nah, Ibnu Sirin ini masa tabi'in, masa yang nempel ke masa sahabat. Masa kenabian, masa sahabat, masa tabi'in, masa tabi'ut tabi'in. Jadi Ibnu Sirin itu baru setelah tabi'ut tabi'in muncul masa terakhir, masa atau era mazhab. Jadi mazhab itu belakangan. Di zaman tabi'in dan zaman sahabat belum ada mazhab. Yang mazhabnya ya mazhab Rasul SAW dan para sahabat. Ya, adapun pendapat yang keempat diutarakan oleh Sa'id bin Jubair dan Jabir bin Zaid. Innahu yaumun wahidun fil amsar wa salasatu ayyam fi Mina. Lianna hunaka ayyamu amalil manasik min rabi wa tawafi wal halqi. Fakanat ayyamun lidhabhi bi khilafi al-amsar. Kata sahabat Sa'id bin Jubair tabi'in ya, Jabir bin Zaid dan Sa'id bin Jubair, beliau berpendapat, keduanya berpendapat bahwa hari nyembelih itu 1 hari untuk orang-orang biasa dan 3 hari untuk orang-orang yang ada di Mina. Jadi nu haji mah 3 hari kurbannya silahkan karena mereka sibuk dengan manasik. Jadi perlu waktu yang panjang untuk nyembelih. Hari ini menamatkan tahallul, kemudian ada juga niat mau kurban. Nah itu perlu waktu, maka 3 hari untuk mereka. Tapi hari selain mereka, selain yang orang-orang yang ada di haji di Mina, maka
1 hari saja. Ini menguatkan pendapat Ibnu Sirin. Jadi kita punya 4 pendapat. Kita dalam kurban. Yang pertama adalah seluruh hari tasyrik, berarti 4 hari, 10, 11, 12, 13. Pendapat kedua adalah 3 hari, berarti hari 10, 11, 12 saja. Pendapat ketiga 1 hari saja, hari H. Pendapat keempat 1 hari untuk yang di luar Mekah haji, dan 3 hari untuk yang sedang beribadah haji. Itu waktu kita menyembelih kurban. Berikutnya, faslun fi hadis sallallahu alaihi wasallam fi man arada tadhiyah. Bab yang ke-8 di dalam fikih kurban ya, atau tema yang ke-8. Petunjuk Rasulullah terkait dengan orang yang ingin berkurban. Barangkali ada yang berkurban di sini, perhatikan adab dan hukum-hukumnya. Wa min hadis sallallahu alaihi wasallam anna man arada tadhiyata wa dakhala al-ashr fala ya'khudh min sya'rihi wa basyaratihi syai'an. Bagi orang-orang yang hendak berkurban, maka ketika awal Zulhijjah, ketika awal bulan Zulhijjah masuk tanggal 1 Zulhijjah, maka hendaknya dia tidak mencukur rambutnya dan bulu-buluannya, serta tidak mencukur menggunting kukunya. Sabata anhu nahyu an dzalika fi sahih Muslim. Itu terdapat dalam hadis sahih Muslim nomor 1977. Jadi berdasarkan hadis riwayat Sahih Muslim bahwa orang yang hendak berkurban, maka ketika masuk tanggal 1 Zulhijjah sampai hari kurban tidak memotong kukunya dan tidak memotong rambut atau yang tumbuh-tumbuh di kulitnya. Jadi sabar dulu, ditahan. Jadi tidak ada di Sahih Bukhari. Di Sahih Muslim. Iya. Sahih Muslim. Dan Sahih Muslim itu kan kitab kedua setelah Bukhari. Iya. Jadi riwayatnya kuat sekali riwayatnya. Bab ke-9, faslun fi hadis Rasulullah fi sifatil udhiyah. Ini agak panjang, tetapi kesimpulannya bahwa yang dikurbankan itu terhindar dari 4 kekurangan. Yang pertama adalah wa dzukira anhu aidan. Ini disebutkan dalam kitab Abu Daud ya. Kitab Abu Daud satu hadis, beliau meriwayatkan wa dzukira anhu aidan qala arba'un la tujzi'u fil adhi. 4 kategori, 4 hewan, 4 kriteria yang tidak boleh dijadikan hewan kurban. 1, al-awra al-bayyinu, yang butanya buta banget. Kalau buta cuma gini dikit apa-apa. Tapi kalau butanya buta banget, itu tidak boleh dijadikan kurban. Buta sedikit tak apa-apa. Misalkan rada kurang bentang gitu. Kurang bentang sedikit. Ataupun misalkan agak naik sedikit ininya, tidak apa-apa. Yang enggak boleh itu al-awra al-bayyin, yang betul-betul buta. Auruha al-bayyin, auruha yang benar-benar buta. Yang kedua, wal maridatul bayyin maraduha, yang sakit benar-benar ketara sakitnya. Ayo sampai hareeng gitu mati sawias. Hareeng atau flu gitu, batuk-batuk dikit ya tidak apa-apa. Tapi kalau sakitnya sakit serius ya, model PMK misalkan kalau yang dulu ya, ataupun ada antrak atau apalah sakit serius gitu, ditetapkan oleh yang ahli, maka itu tidak boleh dijadikan kurban. Nguyung-nguyung sekedik marana kurang semangat begitu, kasih aja penyemangat es kelapa naon gitu, supaya kambing itu sehat lagi. Kasih kopior, es kelapa dan lain-lain, rumput yang hijau segar lagi. Yang enggak boleh yang kedua adalah al-maridatu al-bayyin maraduha, yang sakit benar-benar sakit. Yang ketiga, yang enggak boleh jadikan kurban al-arja al-bayyin arajuha, yang pincang benar-benar pincang, enggak boleh jadikan kurban. Kalau hanya ngingkut sedikit tidak apa-apa. Kalau hanya jalannya lambat tidak apa-apa. Tapi kalau pincang betul-betul itu tidak masuk kategori syarat yang dibolehkan untuk kurban. Makanya kurban itu yang terbaik. Makanya di syariat memberikan batasan.
tidak boleh buta, tidak boleh sakit, tidak boleh pincang, yang benar-benar ketara. Wal kasiru latilatan latunqi, atau patah kasir ya, allati latunqi, yang tidak yang ketara patahnya begitu kelihatan. Awil ajfa allati latunqi, ataupun kurus benar-benar kurus. Jadi yang nggak boleh kurban itu, yang nggak boleh dikurbankan, satu yang buta, yang sakit, yang pincang, yang kurus. Min huzaliha la mukhafiha, saking kurusnya itu tidak ada dagingnya. Jadi buat apa kurban kalau sapinya itu tulang hungkul jeung kulit. Pas dipencit ya wah ya mah. Tidak ada daging, tulang hungkul. Jadi nu dibagi teh tulang taleng mah kabayang. Nah, jadi nanti panitia kurban melihat mana sapi yang diserahkan ke panitia. Kalau kurus banget ditolak saja. Ya buat apa mengorbankan sapi yang kurus, ganti yang deh. Cari yang ada dagingnya. Tapi dari sistem kita mah sistem nyetor uang ya. Nanti panitia yang nyari itu lebih baik. Jadi dipercayakan ke panitia bisa maksimal nyari yang montok, yang sehat, yang lintuh begitu. Insyaallah. Itu ada di dalam hadis Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah tentang 4 kambing, 4 sapi yang tidak boleh dikurbankan. 1 buta, 2 sakit, 3 pincang, 4 kurus. Yang ke-10, pasal ke-10, faslun fi tadhiyatihi bil musalla. Bab ke-10 tentang kurban itu dianjurkan di al-musalla, di tempat lapang yang dijadikan tempat sholat Id. Wa kana min hadis sallallahu alaihi wasallam yudhi bil musalla. Wa fi sahih anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yadbah wa yanhar bil musalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih tempat untuk mengorbankan kurbannya itu di tempat beliau menentukan sholat, yaitu di lapang. Lapang itu jadi musola kalau dijadikan tempat sholat. Makanya para ulama, para imam, terutama Syekh Utsaimin, saya lihat penjelasannya, orang yang melaksanakan sholat sunnah tahiyat di lapangan dibolehkan. Karena ketika lapangan dijadikan tempat sholat Id, itu seketika hukumnya berubah menjadi masjid. Seketika saat itu, waktu itu hukumnya berubah menjadi masjid atau musola dalam bahasa Arab. Maka para ulama membolehkan kalau ada yang mau tahiyatul musola, tahiyatul masjid di tempat lapang itu dibolehkan. Karena saat itu dijadikan tempat sholat, dia menjadi musola. Itu mazhab para ulama. Tidak ditentukan mazhabnya, tapi pemahaman para ulama kesana memahaminya. Tapi nanti setelah sholat hukum masjidnya itu hilang lagi. Dia bukan masjid lagi, bukan musola lagi. Maka tidak boleh ada orang tahiyatul masjid musola di lapangan selain di hari raya. Paham ya? Jadi ketika lapang dijadikan tempat sholat, maka seketika itu waktu dia memiliki hukum masjid. Nanti setelah sholat selesai, hukum masjidnya kembali ke semula, berarti tidak berlaku lagi. Itu yang saya bawakan, itu pendapatnya Syekh Utsaimin, ulama atau mufti dari kerajaan Arab Saudi yang lampau. Ya tidak lumrah di kita. Tapi kalau ada nanti yang tahiyatul musola, tahiyatul masjid di lapangan, jangan disalahkan. Oh saya tahu tengah jalan agama belum saya tahu. Nah tahiyatul masjid di lapangan jadi gitu. Barangkali dia mengamalkan ini. Barangkali mengamalkan pendapat ulama bahwasanya ketika lapangan dijadikan tempat sholat, dia seketika menjadi tempat sholat dan memiliki hukum hak untuk dihormati, ditahiyati dengan 2 rakaat. Gitu. Kalau di kita tidak lumrah tidak apa-apa. Tapi nanti kalau ada 1-2 orang yang melaksanakan itu, mohon jangan disalahkan karena dia mengamalkan salah satu pendapat ulama yang mensyarah hadis-hadis di dalam Bukhari terkait dengan pelaksanaan sholat Idul Fitri di lapangan atau Idul Adha di lapangan. Kan kita masih sederhana memahaminya. Kan sholat di lapangan bukan masjid, ngapain tahiyatul lapangan, kan nggak ada.
Padahal ternyata kata ulama enggak. Ketika lapangan dijadikan tempat sholat, ya jadi masjid seketika. Nanti setelah sholat balik lagi hukumnya, jadi lapang lagi. Gitu. Dicontohkan oleh ini ya, oleh para inilah para Betul. contohkan oleh para ustaz. Saya sholat id di pantai itu yang luas, bersih juga, misalnya gitu. Ke pantainya Bisa palit tuh. dua ombak itu. Kayak ke sholat palit gitu. Kan pantai teh lebarnya bisa 20 meter. Oh. Lebih pas-pasangnya paling. Iya. Terus secara hukum tidak apa-apa sholat di pantai, tapi pantainya ulah di pantai anu banyak you can see-nya bahaya. Lagi takbir nah ini ngalangkung tuh pakai baju kan repot. Harusnya ke tempat persujudan muter gitu. Berbahaya. Jadi Bahaya. kalau secara hukum boleh-boleh saja. Silahkan ya, tidak masalah. Tapi secara kepatutan lah. Kalau sholat di pantai itu khawatir tadi aurat banyak. Yang kedua juga power lagi sholat palit kan gitu. Tahu-tahu ke tengah gitu kan. Langsung maunya sholat id malah dikejar oleh tim SAR kan bahaya. Nah itu terkait dengan musola. Faslun fi amri bil ihsan fi dzabhi. Yang ke-11, bab yang ke-11 adalah kewajiban untuk berbuat baik, berbuat ramah kepada hewan yang akan disembelih. Jangan menampakkan ngasah di harapan sapi tong trangkeng. Sapi nanti ngalikeun we wah itu jeung menjadi orang gitu. Jangan, itu tidak ihsan. Yang kedua, pastikan pisaunya seukeut pisan. Jangan sampai ketika nyembelih itu si hewan merasa kesakitan. Dan sebenarnya hakikatnya hewan itu kalau disembelih dengan benar dia itu merasa senang. Senang. Berbunga-bunga karena dia dikurbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia dikurbankan untuk yang menciptakannya dan yang mengatur hidupnya. Itu senang dia. Tapi kita harus berbuat ihsan. Jangan sampai pisaunya itu kurang tajam. Koke ternyata tajam pintul pesona kan karunya. Linu juga yang melihatnya, juga yang disembelihnya khawatir kesakitan. Tapi kalau cepat gitu, nah itu sapinya berbinar-binar. Karena dikurbankan untuk sang penciptanya, Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Muslim, Sahih Muslim, Rasulullah bersabda, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai." Sungguhnya Allah mewajibkan ihsan, berbuat baik sebaik mungkin dalam segala hal. Allah mewajibkan kita melakukan hal itu sebaik mungkin di dalam segala hal. Menjadi murid yang benar, jadi guru yang benar, jadi suami yang benar, jadi istri yang benar. Bahkan di dalam hadis itu, ketika menyembelih hewan pun pastikan Anda menyembelih dengan benar, sebenar-benarnya, sebaik-baiknya. Dengan cara apa? Tajamkan pisaunya. Wal yuhidda ahadukum syafratahu, tajamkan pisaunya. Wal yurihda bihatahu, dan nyamankan hewannya. Itu perintah Nabi. Dalam hadis Arba'in disebutkan, kalau kau menyembelih hewan, tajamkan pisaumu dan nyamankan hewannya. Golerkeun sing api begitu yang ramah, sudah nyaman baru. Tapi di kita kadang tidak tahu tekniknya. Di tempat saya dulu ketika mau jatuhkan sapi, sa-RT eta nu nyepeng tambangna teh. Itu 5an, tidur 5an, kubrak sapi na hiji padahal. Yang saya lihat di Arab kalau menjatuhkan sapi itu 2an bisa. Ya. Tali kaki depan disilakan ditali, kaki belakang gebruk langsung. Di YouTube ada tutorialnya bagaimana menjatuhkan sapi dengan 2 orang. Nyembelih sapi 2 orang bisa ya. Tapi di kita karena kita tidak terbiasa ya, di dalam penyembelihan itu 5 anti kanan, 5 anti kiri, ngamuk, candung patah di udak-udak sampai babinsan nuturkan udah gitu kan bisa ya keramaian ataupun ada keributan. Itu Sekarang itu kan pakai besi ya sudah dibikin. Alhamdulillah kalau ada alat sudah modern gitu. 2an bisa lihat tutorialnya. Kalau kurbannya kambing, lebih banyak yang menyembelih sendiri
ataukah lebih banyak disubli sama orang lain? Ini kan statistiknya. Kalau statistik saya kurang tahu ya. Tapi kalau kita lihat zaman dahulu, Ya, kurban itu yang masing-masing. masing-masing. Setiap rumah itu berkurban masing-masing. Subli sendiri. Sembelih sendiri, dibagi sendiri. Namun permasalahannya kan umat akhir zaman ini tewaranian mencit. Kemudian juga tidak luas ngopenan daging itu nyisik ngebagi. Orang sekarang tidak seterampil orang dulu dalam hal seperti itu. Maka dipercayakan ke panitia. Kalau mempercayakan ke panitia ya wayahna akomodasi juga disediakan. Namanya juga nyuruh orang kan. Dan dia profesional gitu. Seperti zakat juga sama, orang dulu zakatnya dibagi langsung dengan orang-orang dari kerabatnya yang kekurangan kan begitu. Bukan keluarganya, kerabatnya. Kalau keluarga tanggungan itu tidak menerima zakat, tapi menerima nafkah bagikan. Tapi orang sekarang kan tidak sempat begitu. Sekarang ada orang kaya raya kemudian turun dari kerabatnya yang kekurangan, enggak juga. Dipercayakan ke amil, maka kepercayaan itu dilaksanakan oleh amil dibagikan. Itu tema yang ke-11 bahwa kewajiban memperlakukan hewan dengan senyaman mungkin dan seramah mungkin ya. Tajamkan pisaunya, nyamankan posisi hewannya, jadi dia tenang sembelih. Tema yang ke-12, faslun fi ijza'i syati an rajuli wa ahli. Pasal tentang cukup satu kambing untuk seluruh keluarga besar. Satu kambing untuk keluarga besar. Jadi kalau ayahnya sudah kurban, anaknya nggak usah kurban, cukup satu saja. Kecuali anaknya sudah berpisah, sudah jauh, sudah mencar mandiri jauh gitu. Kalau dia masih dalam lingkup keluarga, dekat rumahnya, apalagi tinggal satu rumah, cukup satu saja. Orang mau kadang bapaknya kurban, budaknya kurban, adiknya kurban terus. Nggak apa-apa loh. Iya nggak apa-apa. Cuman dicukupkan. Kalau kita lihat Nabi itu satu kurban. Kalau nggak apa-apa karena itu kan kebaikan. Wa kana min hadis sallallahu anna syata tujzi anir rajuli wa ahli baitihi walau kathura adaduhum. Di antara sunnah Rasulullah SAW, petunjuk beliau adalah bahwasanya satu kambing mencukupi untuk satu orang laki-laki dan keluarganya dan seluruh ahli baitnya meskipun jumlahnya banyak. Kalau keluarga kita punya 40, satu kambing cukup. Kalau memang satu keluarga kitanya. Tapi kalau sudah mencar jauh, mandiri, uangnya juga ada, rezekinya melimpah ya, silakan kurban di tempat masing-masing. Tapi kalau kita melihat Rasulullah SAW, beliau berkurban, beliau dan seluruh keluarga beliau itu cukup gitu, satu kambing. Makanya beliau itu kurbannya dua, satu kambing untuk dia dan keluarganya, satu kambing untuk umatnya. Dan bacaannya begini, Allahumma taqabbal min Muhammad, ya Allah terima dari Muhammad SAW dan keluarganya. Minni wa ahli baiti, sembelih satu. Lalu kurban yang kedua, min ummati, ya Allah terimalah kurban dari umatku seluruhnya yang tidak berkurban. Jadi umat Islam yang tidak berkurban itu sudah cukupkan kurbannya oleh Rasulullah SAW. Kalau mau kurban lagi yang mampu itu baik. Karena bagi yang mampu tidak berkurban juga ancamannya serius. Barang siapa yang punya kemampuan untuk berkurban, dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat masjid kami. Artinya orang mampu tapi tidak mau berkurban, ulah ngadeketan masjid kami, kata Rasulullah SAW. Itu ancaman bahwa orang kaya mampu tapi tidak berkurban, maka diancam untuk tidak boleh datang masjid ya. Bukan Masjid Al-Kautsar. Ya, bukan misalnya, tetapi hadis itu berlaku umum pasti, karena kan untuk hukum. Hadis itu kan untuk hukum, karena hadis itu untuk hukum, maka ketika Nabi menyebut tidak boleh mendekati musola kami, masjid kami, itu tandanya masjid seluruh kaum muslimin. Orang mampu tidak berkurban, itu Nabi mengancamnya dengan tidak mendekati masjid Rasulullah SAW. An Amr ibn Shu'aib. Tema yang ke-13 ini kita cepatkan saja karena kurban biar cepat selesai.
fi hadi Rasulullah fil aqiqah, petunjuk Rasulullah terkait dengan akikah. Nah ini perlu ditekankan dengan baik. An Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala su'ila Rasulullah sallallahu anil aqiqah wa qala la uhibbul uquq wa ka'annahu kariha ism. Qalu ya Rasulullah yansuku ahaduna an waladihi faqala man ahabba minkum an yansuka an waladihi falyaf'al anil gulami syaitan wa anil jariyati syaitan. Jadi kesimpulannya Rasulullah SAW ini memberikan petunjuk pada kita bahwa jika kita ingin akikah maka dari anak laki-laki 2 kambing, dari anak perempuan 1 kambing. Wa sahha anhu min hadis Aisyah radhiyallahu taala anha anil gulami syaitan wa anil jariyati syaitan. Jadi ada 2 riwayat yang sahih. Yang pertama riwayat Abu Daud dan Imam Nasai, yang kedua riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kedua-duanya hadis sahih bahwa akikah itu disyariatkan, 2 kambing untuk laki-laki dan 1 kambing untuk perempuan. Waqala dalam hadis lain riwayat Abu Daud, Tirmidzi dan Nasai, Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, kullu gulamin, setiap anak rohinatun tergadai bi aqiqatihi dengan akikahnya, tudbahu anhu yaumas sabi, yang disembelih di hari ke-7, wa yuhlaqu ra'su, dicukur di hari itu dan diberi nama. Qala al-Imam Ahmad ma'nahu annahu mahbusun an syafa'ah an abwai. Maksud dari hadis bahwa setiap anak tersandra atau tergadai oleh akikahnya, maksudnya adalah kalau anak itu belum diakikahin, anak itu belum bisa ngasih syafaat kepada orang tuanya. Berat kan? Kita punya anak mampu berakikah, tidak mengakikahi, nanti kita meninggal, anak kita belum bisa ngasih syafaat karena belum ditebus. Kan kita ingin anak kita ngasih syafaat kan? Kita meninggal nih, anak kita masih hidup, mendoakan, masih syafaat nanti ketika meninggal. Nah, kata Imam Ahmad, makna hadis itu adalah barang siapa yang punya anak baru lahir tidak diakikahin, ya padahal mampu, saya kasihkan tanda kurung, padahal mampu, maka anak tersebut tidak akan dapat mensyafaati orang tuanya kelak nanti di akhirat. Kenapa? Karena status anak itu mahbus, status anak itu tergadai, tersandra, belum ditebus oleh orang tuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat Imam Ahmad, Imam Malik berpendapat kalau untuk akikah bahaya unjam injem. Untuk akikah nggak apa-apa unjam injem. Semoga Allah memudahkan pelunasannya. Itu kata Imam Malik. Kalau kurban, kalau tidak punya sebaiknya tidak usah. Kurban mah ulah unjam injem. Kurban mah jangan punjam pinjam. Tapi kalau akikah tidak apa punjam pinjam. Nanti Allah mudahkan membayarnya. Jadi ini memberikan penegasan bahwa akikah itu hukumnya itu lebih ditekankan daripada kurban. Akikah itu hari ke-7, hari ke-14, hari ke-21 dalam fikih Imam Al-Muzani boleh sampai akhir balik, boleh sampai akhir kita sebelum meninggal dunia. Kalau orang tua kita ngasih tahu, yang mana itu candi akikahan baheula. Oh gitu mah. Kayak mau boga duit, kalau punya uang udah kamu akikahan diri sendiri. Ya silahkan. Niatkan aja bareng dengan kurbannya Allah, ini adalah kurbanku plus sekaligus akikahku. Dalam fikih Syafi'i dibolehkan ibadah sunnah niatnya digabung-gabung, boleh. Contoh puasa Senin bertepatan dengan hari Daud, bertepatan juga dengan hari puasa Senin, bertepatan juga dengan hari Ayyamul Bid yang 3 hari tiap bulan itu. Maka puasa Senin boleh dengan 3 niat. Hari ini saya puasa Senin, juga puasa Daud, juga puasa 3 hari per bulan itu. Plus Syawal. Lagi puasa Syawal, kebetulan hari Senin, niatnya 4 itu. Syawal juga, kemudian Daud juga kalau bertepatan, kemudian puasa Senin juga, plus Ayyamul Bid juga kalau dilaksanakan di tanggal itu, kalau mau di tanggal itu, maka satu hari puasa itu bisa dengan 4 niat dan 4 pahala. Sunnah mah boleh. Kalau wajib nggak boleh. Apa yang wajib? Nazar, qadha dan Ramadan itu nggak boleh digabung-gabung.
Ramadan, nazar dan qadha, tidak boleh digabung dengan puasa lain, harus khusus satu. Nah, Imam Ahmad berkata bahwa makna annahu, bahwasanya orang tua mahbusun, tertahan, ani syafaati, dari mensyafaati fi abawaihi, kedua orang tuanya. Rugi benar kita kalau punya anak nggak bisa mensyafaati gara-gara dia dulu waktu kecil tidak kita akikahkan, artinya tidak kita tebus dari Allah Subhanahu wa taala. Siapapun boleh mengakikahkan. Misalnya kita nggak punya uang, tapi akinya punya, kakeknya nikahin. Kita nggak punya uang, paman kita punya, bibi kita punya, uang kita punya. Boleh talangin dulu ataupun boleh sukarela mereka memberikan. Boleh. Jangan halangi kerabat anak ini untuk membayarkan akikahnya untuk dia. Aduh, saya nggak mampu nih beli kambing, apalagi 2 laki-laki kan anaknya. Tiba-tiba ada pamannya mampu, udah, bias diamang akikah anak. Kamu nanti kalau punya kelonggaran bayar aja. Itu boleh sih akikahnya. Wa dhahirul hadis annahu rahinatun fi nafsi mamnu'un mahbusun an khairin yuradu bihi. Ibnu Qayyim berpendapat secara lahiriah makna hadis tersebut adalah bahwa setiap anak itu tergadaikan pada dirinya, mamnu'un mahbusun, terhalang bagi dirinya kebaikan-kebaikan yang diinginkan. Jadi orang anak yang belum diakikahin itu kebaikan-kebaikannya itu terhalang, tersandra. Kita tidak mau tentunya menghalangi kebaikan-kebaikan untuk anak ini gara-gara kita tidak mau mengakikahinya. Wala yalzam min dzalika an yu'aqab 'alaiha fil akhirah. Tapi pendapat kedua ini menyanggah pendapat Imam Ahmad, itu tidak ada hubungannya dengan akhirat. Maksudnya anak ini memang belum ditebus dari gadaiannya, tapi itu tidak menghalangi syafaat dia kepada orang tuanya. Itu pendapat kedua. Artinya pendapat ini berbeda dengan pendapat yang pertama Imam Ahmad tadi. Kalau Imam Ahmad mengatakan anak yang belum diakikahin nggak bisa nyafaatin. Kalau pendapat kedua, anak yang nggak diakikahin tidak dapat atau terhalang kebaikan-kebaikannya di dunia, tetapi kebaikan akhirat mah tetap dapat. La yu'aqab 'alaiha fil akhirati. Kama annahu indal jima'i idza samma abuhu lam yadurru syaitan waladahu wa idza taraka tasmiyata lam yahsul li walad hadzal hifz. Sebagaimana seorang ayah ibu berhubungan badan tidak membaca bismillah dan doa, kata Nabi SAW, anaknya itu akan diganggu oleh setan. Tetapi seandainya lupa orang tuanya, maka itu tidak menjadi madharat dalam arti kata sampai akhirat. Hanya saja di dunianya bisa jadi dia diganggu oleh setan. Tidak sampai akhirat, di dunia saja. Itu seperti itu makna dari hadis yang sahih dari Rasulullah, bahwasanya setiap anak itu tergadai oleh akikahnya. Maka segeralah tebus anak tersebut dengan akikah supaya nanti bisa mensyafaati orang tuanya dan bisa memberikan kebaikan di dunia. Mudah-mudahan itu dapat kita pahami. Sampaikan kepada sanak saudara, handai tolan, kalau punya anak jangan sampai lupa akikahnya, karena itu akan memperlancar syafaat, memperlancar kebaikan juga bagi orang tuanya. Wallahu ta'ala bishawab. Wa ma taufiqun illa billah. Kita tutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.